Uang arti modal itu bukan hanya uang ya, tapi barang juga termasuk modal. Itu perlu kita tadi pada pokok pikiran DPR, kok tak dikasih ini. Pokok pikiran DPRD itu tidak boleh diuangkan Pak sekarang, itu aturannya. Kebetulan saya juga tim ahli DPR. Nah, dia boleh mengeluarkan pokok pikiran dalam bentuk bantuan barang atau bantuan pembinaan. Jadi Bapak Ibu butuh misalkan tempat jualan, ya itu boleh diajukan ke anggota DPR yang dari dapil sini. Ada orang dari sini. Tiga kalau kita ambil satu orang 50 juta, berarti mungkin untuk UMKM wilayah sini sudah 120 juta. Berapa banyak yang bisa dibantu dalam bentuk bantuan modal barang misalnya untuk tempat berjualan Pak. Kemudian yang kedua, dia boleh melakukan pembinaan dengan mendatangkan ahli-ahli bidang pembinaan UMKM seperti sate tadi yang punya. Kan variannya tidak, kita kan selalu melihat sate ini saja. Tapi ketika didatangkan ahli tata boga yang mengerti bagaimana membuat varian sate, omsetnya yang pertama yang sendirinya. Nah itu yang dikatakan bantuan modal. Kita selalu berpikir, saya kan katakan selalu berpikir dari mindset kita dalam bantuan adalah uang, ya bantuan bentuk barang dan bantuan dalam bentuk pembinaan itu adalah bantuan modal. Nah jadi sudah ada tiga di bawah ini sumber uangnya. Kemudian yang terakhir ini yang jangan ibu buat, ibu tidak pernah membuat ada kelompok pedagang sejenis. Bapak Ibu lihat kalau di Tanah Abang itu kan jualnya sejenis semua. Tapi malah itu ya, kenapa mereka buat ada kelompok pedagang sejenis? Ketika barangnya tidak ada di satu penjual, dia ada barangnya di tempat penjual lain. Dia saling membantu. Itu yang benar. Jangan kalau kita kan ya sudah ada, kita bukan jualan sate, depan jualan sate kita sudah menganggap itu adalah saingan. Padahal itu adalah mitra juga. Ada waktu misalnya kita dapat burongan, ya atau pesanan kurang, gimana nyari? Nah di situ kita jadi lawan. Tapi kalau kita sudah menjadi satu komunitas, satu kelompok, nanti kan dibagi tolong berapa yang kamu nanti saya juga karena saya sudah. Nah itu yang dikatakan kebijakan negara untuk meningkatkan dan membina UMKM. Kalau kita cerita nanti ada platform, ada inkubator, ya dan lain sebagainya, itu pacaran ibu tak paham nanti saya cerita seperti itu. Tapi kalau saya cerita bantuan harusnya bukan. Nah jadi yang terakhir lagi untuk bantuan dia harus jelas legalitas usaha. Nah, jadi Bapak Ibu punya usaha walaupun kecil tetap ada isinya, minimal surat keterangan usaha dari Pak Wali. Jadi kalau kita dapat bantuan, kalau ada keterangan usaha Pak Wali ya pasti tidak resmi kalau orang akan membantu. Karena kalau sudah memiliki legalitas perusahaan, legalitas usaha, semua pihak bisa masuk. Termasuk yang terakhir saya jarang masuk karena ini ranahnya orang bank. Pak Wali, kur ini yang sering bermasalah. Karena bank kalau padahal kur itu dia tidak pakai agunan, tapi bank selalu minta agunan. Nah, harusnya Pak Wali itu bisa memperjuangkan itu dan bisa menentukan kenapa harus ada agunan. Sementara aturan resmi dari pemerintah tidak ada agunan untuk kredit usaha rakyat. Iya kan, tapi kan tetap diminta agunan kan. Makanya sekarang saya masuk ke kebijakannya Pak Wali. Kalau ibu kan langsung orang sudah ada agunan kan. Nah, cuma kalau Pak Wali tanya bagaimana ini? Warga saya sudah punya usaha, mereka butuh modal dalam bentuk bantuan hukum. Orang kalau udah kredit kecil mikro itu kan tidak punya modal, tidak ada jaminan. Tapi karena ada keterangan usahanya Pak Wali yang mengatakan mereka memiliki usaha, baru itu menjadi jaminan. Saya mengatakan ini
di Kerinci ada bank Pak, namanya Bank Pembangunan Kerinci BPN yang punya itu adalah keluarga saya dan dulu pernah menjadi pengawas di bank tersebut. Ya, jadi saya tahu persis bagaimana proses pencairan itu. Akhirnya siapa yang banyak dapat kur sekarang Pak Wanita? Malah yang banyak duit yang dapat kur. Kalau Bapak mau tahu, kalau ada DPR rata-rata dapat kur sampai 200 juta Pak. Yang dapat kur malah mau DPR. Seharusnya kur kan untuk kita, bukan untuk DPR. Maka diambillah kebijakan sehari mungkin yang untuk DPR 3 orang Bapak itu. Jadi Bapak lihat harus membangun komunikasi juga dengan DPR tersebut. Jadi kalau bank itu memang itu, kenapa nanti tidak dibayar? Padahal kur itu kalau menunggak Pak, itu tetap menjadi beban pemerintah. Kur itu adalah kreditnya pemerintah yang disalurkan lewat bank. Terus ingat itu. Yang punya uang itu pemerintah, tapi pemerintah tidak bisa. Yang kayak gini aja kita maka digunakan bank sebagai yang di sebelah sini. dari mana dia bisa menyalur? Makanya data yang digunakan adalah data yang ada di negara berapa usaha kecil dan mikro. Itu di mana tuh ambil fotonya? Udah orang yang buat di data, makanya Bapak Ibu harus lihat legalitas usahanya walaupun cuma di rumah. Ikuti majuan aja. Itu Bapak Lisa bicara ini tidak pakai konsep-konsep lagi Pak, karena pengalaman saya. Yang kedua, saya juga pengusaha juga, saya punya travel umroh. Saya kerja sama Pak juga, saya tak pernah ngelola, saya tidak bos.